Oke, oke, udah kedengaran ya teman-teman ya. Sudah, Pak. Oke, sambil kita ada ndak ya yang ini yang join ndak ya? Soalnya kadang ini kadang ada apa ini zoomnya tidak otomatis ini tidak otomatis menerima partisipan. Oke, kita sambil nunggu teman-teman yang lain, kita siap-siapkan di materi ini. Jadi sebelum kita masuk ini, masuk apa? eh, Praktek ya, praktek membuat gambar ilustrasinya, contoh ilustrasinya seperti apa. Teman-teman kita nanti akan mencoba untuk melihat dulu nanti pembuatan karakter, membangun karakter yang akan kita kerjakan di gambar ilustrasi itu dengan jalan atau dengan genre yang seperti apa. Ya, jadi genre itu seperti kayak aliran sungai. Aliran sungai itu nanti ceritanya, alurnya menceritakan tentang apa. Itu. Jadi teman-teman akan membuat karakter berdasarkan cerita atau apa alur tertentu. Teman-teman yang ini ya yang belum apa silahkan mengaktifkan kameranya siap-siap di depan komputer ya karena ini kita rekam ya teman-teman ya supaya menjadi apa menjadi bukti bahwa kita sekarang mengikuti perkuliahan secara aktif itu tidak secara pasif lagi eh, kameranya ditutup atau gimana kan. Nah, dan ini hanya berlaku untuk bulan Ramadan aja teman-teman ya berlaku bulan Ramadan saja kita kuliah online. Jadi kita berharap supaya kuliah online kita ini bisa ini tidak hanya sekedar kuliah tapi didengarkan, tapi juga kita bisa aktif bertatap muka secara online, ya. Kadang ini, kadang apa? eh Ikut workshop atau ikut apa itu kadang kita diwajibkan untuk membuka kamera. Apalagi kalau kita ikut kuliah yang ini memang adalah sebuah rangkaian acara formal dan di mana kita ada aturan yang kita ikutin dari awal ya, dari awal sampai akhirnya seperti apa. Jadi teman-teman ya, saya himbau ya teman-teman untuk mengaktifkan kameranya, terus kita mulai perkuliahannya, gitu ya. Zaki, aktifkan aja Zaki, Afif, Nabila, kita tunggu yang lain juga ya. Bentar Pak, bentar Pak. Denov lagi di mana Denov? Lagi di rumah Pak, habis nyuci. Keren, keren lagi di pesantren, itu vibes-vibesnya kayak pesantren gitu. Oh, enggak Pak, di rumah. Nggak ada acara Ramadan, Ada sih Pak, setiap minggu paling hari hari Minggu. kan apa kajian nggak ada ya setiap hari minggunya Itu kajiannya di mana? Di masjid, di komplek, atau di 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 masjid Pak. masjid Kita dekat ada ini rumah? masjid. Kenapa Pak? Masjid dekat rumah atau di mana? Di Citra Raya Pak. Agak jauh sih dari rumah. Hmm, tapi itu Iya, apa? cuman Teman-teman itu. pesantren di sana ya? Iya, rata ada yang teman pesantren juga, ada juga dari teman-teman luarnya Pak. Oke, gitu ya. Oke, masuk, masuk, masuk. Oke ya, teman-teman, silakan ini apa? Aktifkan
kameranya dan teman-teman yang lain silakan disuruh untuk join ya. Ini baru berapa orang nih yang join nih. Nggak coba apa? Kita rekam dulu untuk pertemuan ini dan juga nanti kita apa? Di apa di nanti kita coba dulu record di apa di sini ya, di Zoom ya, karena Zoom itu bisa nge-record. Kalau Google Meet nggak bisa nge-record, bisa cuma agak berat kalau Google Meet. Nah, setelah itu mungkin setelah kita record pertemuan ini, mungkin pertemuan selanjutnya kita Google Meet lagi aja ya. Jadi ini adalah salah satu ini bentuk pertanggungjawaban aja dulu. Oke ya. Oke, kita lanjut. Oke. Aktif kamera. Oke. Tadi udah di record ya. Oke ya teman-teman ya. Jadi kita coba mulai di perkuliahan ilustrasinya ini yaitu membangun karakter. Membangun karakter berdasarkan genre. Ya, jadi teman-teman silahkan diperhatikan. Yang pertama di sini adalah kita melihat berbagai macam karakter yang ada di ya yang ada di kartun-kartun yang ada di televisi ya teman-teman ya. Dimana yang di televisi ini memberikan karakter-karakter yang beraneka ragam. Beraneka ragam artinya punya karakter ciri khas dan cerita masing-masing. Berdasarkan ceritanya itu mereka punya genrenya masing-masing ya. Ada yang genrenya misalnya Naruto dia ini apa action, ini ada yang historical ya. Ini Scooby-Doo dia horror komedi dan lain-lain. Jadi itu genre itu menyentuh aspek dari cerita. Oke, kita selanjutnya. Nah, di sini kita akan melihat perbedaan antara kartun, manga, anime gitu ya. Oke, di sini kartun merupakan suatu gambar, lukisan, tapi ini semuanya masuk di karya ilustrasi ya. Masuk di karya ilustrasi. Tuh. Kartun merupakan satu gambar, lukisan, atau karikatur yang didesain dapat mempengaruhi opini masyarakat. Gitu ya. Mempengaruhi opini masyarakat artinya ya ini, terbawa terhadap suasana yang ada di dalam cerita tersebut. Sehingga orang berpikir ini, ya. Jadi seperti itu. Makanya kartun-kartun itu awalnya biasa digunakan sebagai alat-alat untuk menyuarakan atau alat-alat yang politis di awal-awal dibuatnya kartun ya. Itu dulu kartun-kartun itu sebelum ada komik, sebelum ada apa, itu kadang dipakai untuk propaganda perjuangan seperti itu. Di media dimuat-muat di media-media baik itu koran ataupun media-media cetak yang lain. Oke, terus kartun pada mulanya adalah penamaan bagi sketsa pada kertas. Kertas alot itu stout paper sebagai rancangan atau desain untuk lukisan kanvas atau lukisan dinding. Ya, kalau lukisan kanvas atau lukisan dinding ini kartun yang dipakai itu seperti kayak cetakan lah ya, cetakan. Misalnya kita mau membuat gambar lukisan dinding, itu kan lukisannya kan harus besar kan, dan kita mau membuat gambar yang bagus, presisi, sehingga kita butuh cetakan yang besar. Cetakannya itu digunakan pada kertas stout paper, itu ya, untuk menggambar di lukisan dinding, gambar arsitektur, motif perbadani, ataupun untuk gambar pada mozaik dan kaca, gitu ya. Terus namun seiring perkembangan waktu, pengertian kartun pada saat ini tidak sekedar menjadi sebuah gambar rancangan, tetapi kemudian berkembang menjadi gambar yang bersifat dan bertujuan humor dan satir. Gitu ya, tujuan awalnya itu humor dan satir. Oke, kartun merupakan gambar disertai penampilan lucu yang mempresentasikan suatu peristiwa. Yang membuat kartun disebut kartunis. Beberapa contoh jenis gambar kartun yang populer saat ini adalah kartun editorial, gag kartun, dan strip komik. Kita lihat di sini kartun editorial itu seperti apa. Itu kan misalnya kartun-kartun tentang ya ini, tentang satir-satir tertentu atau mengkritik tentang kebijakan-kebijakan tertentu. Terus ini ada yang gag kartun tentang lucu-lucuan. Misalnya dia turun ke bawah air, ternyata di bawah air dapat orang mencuci di bawah air itu kan. Itu
kartun-kartun yang untuk lucu-lucuan gitu. Terus komik strip itu seperti ini. Ya, komik strip itu adalah komik pendek yang dimana komiknya itu hanya selesai pada satu halaman saja. Itu yang disebut dengan komik strip. Oke, di sini ada dua apa ya, kalau kita biasa di masa kecil kita itu ada dua brand ya, brand kartun, brand yang menghasilkan karya-karya animasi, karya-karya ilustrasi yang dimana tayang di televisi. Tayang di televisi itu dua dua ini dua kadang dua brand besar ini yang biasa kita nonton ya. Satu ada Nickelodeon, ada satu Network, Cartoon Network ya. Ini Nickelodeon itu kayak SpongeBob, ini apa Cat Dog apa dan lain-lain kan. Fairy Odd Parent, Charleston dan lain-lain, ini apa ini Danny Phantom ya dan lain-lain. Teman-teman ya mungkin kalau di zaman sekarang apakah masih dapat kartun ini? Kalau kalau saya dulu masih dapat kartun ini ya, Nickelodeon. Nah, ini juga Cartoon Network, tapi saya tidak terlalu banyak menonton Cartoon Network karena mungkin channel ya apa channel khusus kemarin di Cartoon Network itu dia tidak bekerja sama atau berafiliasi dengan eh, apa ya siaran lokal Indonesia. Kalau dulu di Nickelodeon, Nickelodeon itu bekerja sama dengan siaran lokal Indonesia. Kemarin itu di Nickelodeon di Global TV, Nickelodeon di La TV dulu ya. Kalau nggak salah dulu di TV 7. Kalau Cartoon Network ini saya nggak tahu apakah ini apa atau memang dia punya ini punya channel sendiri. Ya ini semua punya channel sendiri tapi apakah berafiliasi dengan uh, apa kalau channel Cartoon Network apakah berafiliasi dengan siaran Indonesia saya tidak dapat kemarin ya karena mungkin keterbatasan jaringan televisinya saluran televisinya tapi sekarang semuanya bisa dinonton via internet sekarang kan. Oke, terus kita dari kartun ke animasi. Itu animasi berasal dari bahasa Inggris animation. Itu dari kata to animate, to anim, yang berarti tujuannya adalah menghidupkan, menggerakkan ataupun memberi nafas. Itu ya artinya ya, bukan menghidupkan secara apa ya, secara lahir ya, lahiriah, tapi menghidupkan secara ini karakter gerakan dalam apa ya kalau kalau biasa kita sebut dengan stop motion kalau dua dimensi di mana gambar ilustrasi itu digerakkan supaya menjadi sebuah gambar seolah-olah gambar tersebut hidup ya. Oke, terus dengan kata lain animasi berarti menghidupkan urutan still image, gambar tidak bergerak, atau teknik memfilmkan susunan gambar atau model untuk menciptakan rangkaian gerakan ilusi. Apa ya, jadi kalau teman-teman ya, kalau mempelajari ilustrasi setelah itu lanjut ke animasi secara manual, itu kalian harus menggambar beberapa jenis gambar ya. Beberapa jenis gambar yang disusun menjadi satu sehingga gambar tersebut itu dengan gerakan yang berbeda bisa ini bergerak secara perlahan-lahan gitu. Itu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya dapat mata kuliah animasi, animasinya itu kalian menggambar ilustrasi dengan misalnya satu gaya itu gayanya duduk. Itu kalian menggambar duduk itu dari step by step. Dari dia berdiri, merangkak sampai duduk gitulah ya. Nah, seperti itu. Oke, wujud animasi dapat berupa tulisan, gambar manusia, hewan, manusia, dan sebagainya. Animasi dibentuk dari model gerakan yang divisualisasikan baik secara grafis maupun objek. Gitu. Oke ya teman-teman, di sini kita lihat animasi yang paling terkenal ya, yang ada di dunia, Disney. Animasi yang sampai sekarang eksis di dunia perfilman animasi dengan berbagai macam cerita. Oke, terus kita ke anime. Anime itu secara bahasa adalah sebutan orang Jepang untuk animasi. Ya, animasi di sini bisa merujuk pada animasi yang dibuat oleh tangan secara manual maupun menggunakan teknologi komputer. Tuh, menurut situs kotaku.com itu dalam bahasa Jepang anime ditulis sebagai ya ini tulisannya seperti ini ya. Secara harafiah berarti anim yang merupakan kependekan dari kata animasi atau animation. Istilah anime saat ini
mulai meluas maknanya karena tidak hanya mewakili produksi animasi dari Jepang saja. Dikutip dari buku berjudul Pengantar Manga Komik Jepang, dijelaskan bahwa kebanyakan serial anime ceritanya diambil dari kisah novel dan manga atau komik Jepang. Oke, beberapa judul anime populer di dunia yang mengadaptasi cerita manga yaitu One Piece, Naruto, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, serta masih banyak yang lainnya. Itu sejumlah pendapat lain mengatakan bahwa kalau pengertian anime adalah animasi dari Jepang atau sebagai gaya animasi yang diimpor dari Jepang. Ciri khas yang paling menonjol dari anime yaitu mengangkat tema cerita fantastis, karakter dinamis, dan grafik penuh warna. Itu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya bicara tentang anime itu secara kesepakatan itu berbicara tentang ini ya tentang eh, itu industri buatan Jepang atau ciri-ciri khas yang dibuat dari Jepang itu diterapkan di luar Jepang. Misalnya kita itu. Tapi kalau saya sih mengambil pendapat yang pertama bahwa anime itu adalah terbatas pada industri yang ada di Jepang ya, terus dinikmati oleh orang-orang di luar Jepang. Sehingga istilah anime itu diberikan ini apa sebagai identifikasi bahwa anime itu memang berbatas pada buatan Jepang gitu ya. Banyak sebenarnya komikus-komikus kita, animator kita yang mengambil gaya mengambil gaya yang mirip-mirip anime, tapi itu kita tidak bisa katakan anime karena dia bukan industri dari Jepang gitu ya. Seperti itu kalau saya melihat dari sejauh perkembangan sampai saat ini. Oke ya, kita lihat ya karakter-karakter anime. Ini karakter-karakter utama ya, hampir karakter-karakter utama di anime ini. Anime Jepang, animasi Jepang. Dan menariknya itu, oke di sini ada manga ya, manga. Oke, dalam bahasa Jepang adalah komik atau novel grafik yang dibuat di Jepang atau menggunakan bahasa Jepang sesuai dengan gaya yang dikembangkan di sana pada akhir abad ke-19. Manga memiliki sejarah awal yang panjang dan kompleks dalam seni Jepang terdahulu. Itu istilah manga di Jepang adalah kata yang digunakan untuk merujuk kepada komik dan kartun. Ya, di luar Jepang kata manga digunakan untuk merujuk pada komik yang aslinya diterbitkan di Jepang. Itu tadi ya sama dengan anime, manga juga itu identik dengan sesuatu yang di Jepang. Misalnya kita kalau bikin apalagi di Eropa kita bikin komik, ya bukan disebut manga, tapi disebut dengan komik Eropa gitu ya. Atau mungkin orang orang Eropa yang menggambar manga tetapi diterbitkan di Jepang, diterbitkan di industri Jepang, itu masih bisa dikatakan manga. Walaupun mangakanya bukan orang Eropa, bukan orang Jepang ya. Karena saya dapat teman-teman di Indonesia juga sempat mengerjakan proyek manga dan animasi. Tapi itu hasilnya tetap dikatakan itu adalah anime dan manga. Walaupun yang kerja di balik layarnya itu tidak orang Jepang, gitu ya. Tapi dia masuk di dalam industri Jepang. Oke, kita lihat di sini manga atau kita bahasa Indonesia manga. Itu adalah komik yang diterbitkan atau dipopulerkan pada industri komik Jepang. Seperti ini. Oke, setelah itu kita masuk kepada genre. Oke, genre atau serapan dari bahasa Belanda, genre atau ragam. Itu translate-nya adalah ragam. Kalau dalam bahasa Sanskerta itu raga adalah pembagian suatu bentuk seni atau tutur tertentu menurut kriteria yang sesuai untuk bentuk tersebut. Itu dalam semua jenis seni, genre adalah satu kategorisasi tanpa batas-batas yang jelas. Ya, genre terbentuk melalui konvensi dan banyak karya melintasi beberapa genre dengan meminjam dan menggabungkan konvensi-konvensi tersebut. Lingkup kata genre biasanya dibatasi pada istilah dalam bidang seni dan budaya. Ini kayaknya terminologinya agak-agak ini ya, agak-agak membingungkan. Makanya saya berikan di sini warna kuning itu kata yang saya berikan warna kuning ini kita akan merujuk pada kategorisasi. Kategorisasi itu artinya pengelompokan ya. Jadi kalian mengelompokkan karya-karya ilustrasi kalian berdasarkan pengelompokan berdasarkan cerita gitu ya. Itu cerita-cerita.
Nah, cerita-cerita ini nanti yang akan menentukan karakter yang kalian buat itu seperti apa. Oke, kita mulai di genre yang pertama. Genre action ya. Genre action itu artinya genre yang ceritanya tentang action, di dalamnya tentang action. Isinya itu sebagian besar itu adalah ya tadi tentang pertarungan kah atau petualangan yang menegangkan atau ada sesuatu yang sifatnya aksi lah ceritanya. Seperti itu ya. Terus genre yang kedua itu horor ya tadi tentang cerita yang diceritakan dominannya atau sebagian besar isinya adalah cerita horor, cerita yang dengan gaya-gaya yang menakutkan sehingga gambar atau karakter yang akan kalian desain itu adalah karakter yang ini ya, yang horor, yang ngeri, yang mengerikan atau karakter yang menakutkan seperti itu. Karena memang cerita horor identik dengan sesuatu yang menakutkan. Oke, selanjutnya ada genre romance. Genre romance ini adalah cerita tentang ini ya, uh, romantis lah ceritanya tentang hubungan, tentang apa gitu kan, suatu hubungan yang spesial lah, yang ada bumbu-bumbunya, itu romance. Oke, ini ada genre sport, genre yang memang alur ceritanya itu adalah bagaimana dia berjuang pada suatu bidang olahraga gitu ya. Contoh-contohnya kan banyak sekali yang kita bisa lihat ya. Misalnya kalau manga atau anime itu ada Haikyuu, itu bola voli. Kalau sepak bola ada Kapten Tsubasa. Sekarang yang lagi viral itu Blue Lock ya. Nah, ada yang bola basket itu apa? Kuroko no Basket. Ada yang baseball itu Diamond no S. Karena ini adalah salah satu genre favorit saya sebenarnya. Suka ininya apa? Eh ini Kak, perjuangannya, daya juangnya sehingga dia harus bisa ini dia bisa menyelesaikan atau meraih cita-citanya dalam sepak bola apa dalam olahraga. Tuh, salah satu yang paling saya suka itu di ini Aisel 21. Itu anime tentang ini tentang American football. Itu dari nol, memang dari nol dia bikin tim yang cuma terdiri dari 3 orang aja itu berhasil menjadi juara nasional gitu kan. Itu sangat-sangat apa ya, memberikan motivasi dan semangat untuk bisa melalui momen-momen dalam olahraga ya. Oke, selanjutnya ada genre fantasi ya. Genre fantasi ini adalah genre ini fantasi ya. Ini soalnya tidak kelihatan. Fantasi. Genre fantasi itu adalah genre yang uh, isinya tentang sebagian besar ceritanya itu tentang dunia apa ya, dunia fantasi lah, dunia-dunia hayal di mana fantasi itu memberikan apa, kadang fantasi ini kadang ada identik dengan action juga, kadang identik dengan adventure juga, petualangan. Tetapi di fantasi ini dia kadang ini apa, menyuguhkan karakter-karakter yang di luar nalar misalnya, atau kehidupan-kehidupan yang misalnya kehidupan-kehidupan baru, kehidupan-kehidupan dunia apa ya, dunia sihir, dunia apa yang tidak ada ditemukan di dunia nyata gitu. Itu kita bahkan apa ya, bahkan makhluk-makhluk yang adanya pun adalah makhluk-makhluk fantasi gitu. Oke, selanjutnya jadi nanti teman-teman kita akan mencoba ya membuat karakter berdasarkan ini ya, berdasarkan genre yang kita sudah jelaskan saat ini. Oke, selanjutnya ada genre mekanik atau mecha. Genre mekanik atau mecha ini adalah genre yang dimana sebagian besar ceritanya itu menggambarkan tentang kisah robot-robot. Kisah robot-robot, kisah pertarungan robot, kisah teknologi-teknologi tinggi,
kisah ini ya. Misalnya kalau teman-teman lihat itu ada anime namanya Gundam. Bahkan teman-teman itu ada yang mengkoleksi robot-robot Gundam gitu ya. Ada Gundam, ada apalagi ya kalau robot-robot itu. Saya tidak terlalu ngikutin sih kalau animasi-animasi robot-robot gitu ya. Ini saya tidak terlalu ini. Gundam saya cuma taunya Gundam ya. Yang lainnya pada lupa itu. Yang robot-robot. Oke, selanjutnya ada karakter dakwah. Oke, ini ada karakter dakwah, karakter di mana eh, menceritakan tentang ini ya, tentang pesan-pesan dakwah, pesan-pesan Islami, apalagi kita di bulan Ramadan ya. Sekarang pesan-pesan ini lagi gencar-gencarnya kita ini untuk mendapatkan pahala yang berlimpah. Jadi teman-teman, misalnya pada saat momen-momen ini mau bikin cerita-cerita Ramadan silahkan ya. Tapi nanti kita dalam perkuliahan ini akan membuat karakter-karakter gambar animasi atau gambar kartun berdasarkan genre yang kita sudah jelaskan tadi ya. Mulai dari action, romance, horror, sampai pada dakwah gitu. Ya, teman-teman. Jadi ini adalah genre atau penokohan ya, penokohan karakter yang akan kita buat di dalam ini, di dalam tugas kita. Oke, sebelum ini teman-teman, sebelum kita berlanjut ke apa nanti tata cara membuatnya, saya stop share dulu ya. Lah, baru ada yang baru masuk. Oke, kita ya udah share screen lagi. Ini ya. Tadi ada beberapa genre ya. Genre yang kita lihat ya, dan kita nanti akan membuat karakter. Karakter itu ini ya, membuat karakter dari animasi atau genre ilustrasi akan kita buat. Yang pertama action, yang kedua ada horor. Nanti teman-teman bikin karakter horor seperti apa. Terus ada karakter romance, ya, karakter romance dengan gayanya karakternya seperti apa, pakaiannya seperti apa, atributnya seperti apa. Sport, kalian bisa memilih sport apa ya, misalnya olahraga apa yang akan kalian buat dari karakter kalian, sepak bola kah, tenis kah, itu kan. Kalau di anime Jepang itu semua running of time. Oke, udah selesai berarti. Oh, masih ada 10 menit. 10 menit terakhir ya untuk ini apa, untuk Zoom. Oke, saya jelaskan aja dulu ini. Oke, terus ada genre fantasi seperti apa? Itu adalah genre-genre yang ini apa, yang tentang dunia-dunia hayal, makhluk-makhluk yang imajinatif dan lain-lain. Ya, jadi nanti kita akan membuat karakter-karakter ini, dan pastinya nantinya insya Allah teman-teman, sebelum kita membuat kita akan demonstrasi dulu. Tapi mungkin demonstrasinya setelah duhur kali ya. Oke, terus ada mekanik ya, mekanik itu meka tentang robot-robot gitu ya. Jadi karakter-karakter yang tokoh utamanya itu robot ya, mirip kayak Gundam, apalagi itulah ya kalau robot-robot. Mungkin ini Kamen Rider kali ya, bisa masuk ya, Kamen Rider apa gitu, Ultraman kali ya, bisa masuk kali ya, saya nggak tahu sih karena itu masuk juga tokusatsu. Oke, selanjutnya ada dakwah, karakter-karakter dakwah seperti apa. Kalian membuat karakter yang atributnya ya, atribut-atribut dakwah. Misalnya karakter ulama, karakter anak-anak remaja Islami, atau anak pesantren, seperti itulah ya. Oke, itu aja ya teman-teman ya. Jadi dari penjelasan tadi
itu kita akan menjelaskan tentang apa pembuatan karakter berdasarkan referensi-referensinya tadi. Oke, teman-teman, itu dulu ya. Ini kalau kita lihat jamnya, waktunya sekarang 11.46, mungkin kita akan mulai pertemuan selanjutnya, itu di setelah duhur aja, teman-teman. Dan kita akan di sana memulai memulai demonstrasi. Demonstrasinya itu artinya kita coba membuat karakter berdasarkan satu contoh genre ya. Misalnya genrenya pertama action. Itu ya, kita bikin nanti karakter action. Itu ya, teman-teman ya. Jadi nanti sampai jumpa setelah sholat duhur kita untuk masuk ke demonstrasinya. Sebelum saya cukupkan perkuliahan kita ini yang tinggal 7 menit ini, ada yang mau bertanya? Silakan. Teman-teman, ada yang mau bertanya enggak mengenai perkuliahan kita? Cukup Pak. Silakan. Cukup Pak. Pak Zul, izin bertanya Pak. Oke, Afif. Ya Pak, tadi ada apa ya? Ada dakwah, romance, folk, horor, Ya, ya. fantasi doang Pak ya? Ah, Fantasi ya? Oh iya, ada 6. oke. Terus pertanyaannya apa nih? Untuk Afif? medianya Medianya manual. manual ya? Oh, baik Karena Pak, baik memang Pak. media ini perkuliahan ini memang adalah ilustrasi manual. Nanti di semester selanjutnya baru ilustrasi digital. Medianya seperti kemarin kita sepakati A3 ya. Kalian bikin karakter di A3. Kalian bisa pakai cat, pakai spidol, pakai pensil warna juga boleh. Nanti kita akan menyesuaikan ya untuk pewarnaannya. Tetapi yang menarik di ilustrasi ini adalah kalian membuat karakter itu tidak mesti harus anatomis seperti kayak gambar teknik kemarin yang anatominya gambarnya seperti gimana gitu kan. Harus sesuai dengan gambar orang. Ilustrasi kalian bebas aja. Mau bikin kayak Shinchan, mau bikin kayak SpongeBob, mau bikin kayak Tom and Jerry, itu kan semua bebas aja gitu ya. Kalian tidak mungkin terpaku pada gambar manusia gitu. Itu ya teman-teman ya. Gambar manusia yang secara anatomisnya bentuknya misalnya kayak action mungkin kalian bisa bikin manusia tapi bentuknya ya mungkin kayak Naruto misalnya gitu kan, One Piece itu kan gambarnya tidak mesti harus kayak berotot banget atau gimana, kayak manusia betulan gitu. Terus misalnya komedi kayak SpongeBob gitu kan, Patrick itu kan terinspirasi dari bentuk-bentuk bawah laut gitu kan. Bentuknya kadang sederhana bisa ya. Oke, gimana teman-teman? Ada yang bertanya lagi? Silakan. Saya Pak. Oke, siapa? Andini ya. Andini. Andini. Ya. Saya mau nanya, kalau semisal komiknya hitam putih boleh nggak Pak? Jangan hitam putih, berwarna. Karena warna juga adalah penilaiannya ya. Ini belum komik, kita masih bikin karakter. Dan karakter itu kita masih kayak bilang merancang tokoh-tokoh daripada komik yang akan kita terapkan nantinya gitu. Jadi tokohnya misalnya ini, misalnya ini, dan kita memberikan warna, misalnya rambutnya, walaupun komiknya mungkin hitam putih, tapi rambutnya misalnya kita karakternya ya harus kita tahu dulu karena kadang karakternya itu kita di ini karakternya rambutnya merah misalnya, rambutnya kuning misalnya. Nanti ketika diterapkan dalam hitam putih itu menyesuaikan bahwa rambutnya tidak mesti harus diwarnai hitam gitu. Kan kalau hitam putih kan kalau tidak hitam putih abu-abu gitu. Jadi kalau untuk tokoh dan penokohannya ini harus warna ya. Nanti kalau komik kita menyesuaikan apakah hitam putih atau warna. Atau mungkin dua-duanya gitu ya. Ada dua-duanya, ada hitam putih, ada berwarna juga. Gitu. Oke, teman-teman, ada yang bertanya lagi silakan.
Ini remain meeting tinggal 3 menit 21 detik lagi. Untuk penjelasan awal lah ya. Jadi nanti insya Allah habis duhur kita akan kuliah lagi, tapi dalam proses membuat gambarnya secara langsung. Jadi teman-teman juga silahkan menyiapkan alat dan bahannya untuk nantinya kita sama-sama membuat karya karakter ya. Tapi itu teman-teman kalau kalian mau langsung mengerjakan langsung jadi silahkan. Tapi kalau belum jadi itu kalian kembangkan nanti setelah perkuliahan ini. Oke ya teman-teman ya. Mungkin itu dulu dari saya untuk perkuliahan eh, sesi 1 ini teman-teman. Nanti kita akan masuk di setelah sholat duhur dan menggunakan Zoom juga ya. Menggunakan Zoom. Jadi teman-teman silahkan install Zoom-nya supaya kita bisa maksimalkan gitu. Oke, saya cukupkan ya untuk sesi ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oh, bisa.